Tahukah kalian rekan Aceh Klip, kalau lambang Garuda Indonesia dan lambang Kerajaan Samudra Pasai memiliki kemiripan? Bagi kalian yang masih bingung, berikut adalah Garuda Indonesia. Dan ini adalah lambang Kerajaan Samudra Pasai. Setelah rekan melihat gambar tersebut, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya, perkenalkan Aceh Klip untuk intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Klip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Klip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Presiden Soekarno meresmikan lambang Garuda Indonesia pada tahun 1950, yaitu 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Dapat dikatakan Indonesia tidak memiliki lambang negara selama 5 tahun. Lambang Garuda ini didapatkan melalui sayembara yang dimenangkan oleh Sultan Hamid II. Tetapi desain itu kemudian dimodifikasi hingga menjadi seperti logo Garuda Indonesia yang seperti kita ketahui sekarang. Pada saat itu, Soekarno mempunyai 2 pilihan lambang negara. Desain kedua dibuat oleh M. Yamin dengan desain sapi, pohon kelapa, dan sinar matahari. Desain ini gugur karena masih ada pengaruh Jepang dengan penempatan sinar matahari. Seperti kita ketahui, Jepang dikenal sebagai negara matahari terbit. Sedangkan lambang Kerajaan Samudra Pasai yang berpusat di Aceh dan didirikan pada abad ke-13 atau 1267 ini didesain oleh Sultan Zainal Abidin yang kemudian disalin ulang oleh Teuku Raja Muluk At-Tahasi bin Teuku Ci Ismail Sidik At-Tahasi. Apakah suatu kebetulan bahwa perancang kedua lambang ini adalah sama-sama seorang sultan? Memang susah dipercaya bahwa antara kedua lambang itu sama sekali tidak terkait satu sama lain. Sebaliknya, banyak kalangan percaya bahwa lambang Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan inspirasi bagi Garuda Pancasila. Jika pada lambang Garuda Pancasila, sila pertama berlambang bintang atau ketuhanan yang Maha Esa, maka pada lambang Samudra Pasai berupa lafal kalimat syahadat. Bukankah keduanya mengandung filosofi yang sama, yaitu pengakuan pada keesaan Tuhan, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai tauhid. Apalagi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diilustrasikan dalam cengkraman kuat Sang Garuda sebagai prinsip berbangsa. Apakah sebuah kebetulan juga bahwa letak lambang tauhid ini sama-sama berada di dada kedua burung itu? Yang boleh jadi bermakna simbolis bahwa keimanan kepada Dia yang Maha Esa itu tak lain ada di dalam dada kita. Meski harus diakui bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu hingga kini masih belum jelas bagi kita. Namun, patut kita akui bahwa betapa cerdas dan bijak para pendahulu kita dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berharga bagi kehidupan berbangsa kita. Baik sejak awal kemerdekaan, saat ini, maupun ke depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda. Jangan lupa untuk meng-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Klip undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.